Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah dengan NPM 231561027. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah konsep OSPF pada mata kuliah jaringan komputer lanjut yang kedua, di mana di sini mahasiswa disuruh untuk membuat sebuah topologi untuk penerapan OSPF, di mana terdiri dari 3 fakultas. Yang pertama ada fakultas FT, FEB, serta FH. Di mana untuk routernya sendiri itu dihubungkan melalui kabel serial DTE ini di setiap routernya, dan juga untuk switch saya menggunakan multi-layer switch dengan penambahan sebuah modul AC power supply, dan juga untuk di routernya juga ada penambahan device dengan nama device name 2T untuk penambahan port. Kemudian di setiap fakultas itu terdiri dari 2 PC. Jadi di setiap fakultas ada 2 PC. Jadi end device-nya itu di PC. Dimana di setiap fakultasnya ada 2. Kemudian di sini sudah saya hubungkan semua untuk port-portnya, dimana di sini bisa kita lihat ini fase Ethernet 0 dihubungkan ke gigabit Ethernet 010, dan semuanya tinggal kita melakukan sebuah konfigurasinya saja. Di sini untuk konsep skema IP-nya saya menggunakan 168.10 sampai 30 untuk setiap fakultasnya. Misalnya kayak FT 10, FEB 20, FEB-nya 30, sedangkan FH-nya 20. Dan kemudian untuk itu kita langsung saja melakukan konfigurasinya, dimana di sini kita langsung saja ke konfigurasi skema IP address untuk di setiap fakultas. Nah, di sini kita bakalan di sini kita belum konfigurasiin semua. IPPC. Switch-nya kita Oke. Kita enable terlebih dahulu, kemudian configure terminal. Oke, kemudian di sini kita buat interface range gigabit Ethernet 1 strip 0.1 sampai 2. Bisa? Oke, bisa. Sini switch port mode akses. Oke, dan sini bisa kita langsung setting dia no shutdown. Oke, lanjut ke tadi untuk 101 itu port untuk dari PC ke switch, kemudian kita langsung masukkan dari switch ini ke router. Jadi kita langsung ke exit dulu. Oke, kita udah untuk dari PC ke switch, kemudian dari switch ke router. Di sini interface gigabit Ethernet 1 strip 0 strip garing 3 sampai enggak. Nah, kita lakukan hal yang sama, switch port mode access no shutdown. Oke, ini untuk switch FT udah kita lakukan konfigurasi, kemudian kita langsung ke FH, fakultas FH, kita langsungkan konfigurasi lagi. Ini router, kita ke switch, enable. Kemudian di sini saya udah manual untuk menamainya, hostname-nya switch biar mudah. Untuk kita nggak saya namain FH karena di sini udah ada router FH-nya. Config udah config, tinggal kita interface range gigabit Ethernet 1 sampai 2 untuk dari PC ke switch. Mode akses no shutdown. Kemudian kita
kita masuk ke dari switch ke router, kemudian kita masukin interface gigabit Ethernet 103 switch port mode access. Mana sih? Switch, ada yang typo nih, kebalik. Ini shutdown. Oke. Oke, lanjut. Kita udah melakukan konfigurasi di FH, kemudian kita konfigurasikan switch-nya ini untuk switch FEB. Enable, configure terminal. Kemudian kita masukkan interface range gigabit Ethernet 101 sampai 2. Oke. Melakukan hal yang sama. Switch port mode access. No shutdown. Oke. Kemudian kita exit terlebih dahulu, kemudian masuk lagi ke interface gigabit Ethernet 103. Kemudian switch port mode access no shutdown. Oke. Dan kita melakukan konfigurasi untuk routernya dari switch ke router. No, kita enable configure terminal. Oke, udah masuk terminal. Kemudian di sini kita masukkan konfigurasinya karena ini menggunakan port serial 010 ke gigabit Ethernet, dari gigabit Ethernet 000 ya. Oke. Sini kita langsung saja masukkan interface gigabit Ethernet 000 if kita masukkan IP address itu 192.168.10.1. Nah, di sini untuk konsep IP-nya sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk FT itu menggunakan alamat IP-nya 168.10, sedangkan untuk FH itu 20 dan FEB itu 30. Kemudian langsung saja untuk konfigurasi router FT-nya kita masukkan ke interface switch dulu. Terus 1 kita masukkan subnetnya 0. No shutdown. Oke, udah berubah. Kemudian kita masuk lagi ke serial ke FH-nya ya. Kita masukin 2, jadi interface-nya, interface ke switch. Terus dari switch ini kita ke serialnya, serial routernya, router FT ke router FH. Kita masuk lagi ke interface serial. Kita lihat lagi portnya ini 010. Serial 010. Oke. Nah, untuk alamat IP-nya itu saya menggunakan 10 untuk routernya. Address 10 1. Oke. 252. Kemudian kita menggunakan clock rate 64.000. This comment applies only this interface. Apa ini ke ini ya? Serial ke FH. Interface gigabit Ethernet 010. Benar. Enable. Kemudian kita masukkan terminal. Kemudian
ini FEB ya? Salah deh. Kemudian serialnya 0.1.1.1, IP addressnya 10.10.10.15 ya, 10.10.10.5 52 Oke, kemudian masuk ke router FH. Nah, router FH ini kita bakalan melakukan konfigurasi lagi. Kita menggunakan gigabit internet 000 ya. Iya, 000. Oke, benar. Interface gigabit Ethernet net 000 seperti ini. Dan IP addressnya buat FH ini 20 1 salah kok koma 198.20.1 0 kemudian shutdown. Oke, masuk lagi ke serial interface-nya. Serial 010. Oh iya, interface serialnya buat dari FH ya. FH IP address itu 10.10.10.255 down, exit, kemudian masuk ke interface-nya FVB. Satu dengan IP address 10.10.10.2.255. Salah. Kedua sih. 9 terus clock rate-nya. Oke. Kemudian lanjut ke router FVB. Gigabit Ethernet. Nah, itu dari router address 192.168.30.1. Oke, subnetnya 0, kemudian interface serial 010, IP address 10.10.10.6.255.252, no shutdown. Oke, kemudian kita exit. 00 udah, kemudian kita masuk ke 011 interface serial 011, IP address itu 10.10.10.10. No shutdown. Oke. Dan udah selesai. Nah, di sini OSPF-nya, konsep topologinya udah hijau. Di sini sudah menunjukkan bahwa semuanya ini sudah terkonfigurasi. Ini belum, tinggal multi layer switch-nya ya. Tinggal ini lah, bisa. Switch-nya enable. Konfigur terminal, interface, range, bit Ethernet, P2, switch port mode access. Oke, no shutdown. Oke, saya lupa untuk melakukan konfigurasi buat si FVB-nya.
Oke, di sini bakalan kita melakukan sebuah konfigurasi OSPF ya. Di sini kita masuk ke routernya. Jadi sebelum masukin ke router, kita bakalan ke IP configuration dulu untuk PC di setiap fakultas-fakultasnya. Di sini kita bakalan masukin IP-nya 168. Untuk FT itu 10. Untuk FT itu 10. Kalau di HCP dia selalu melakukan otomatis 98.10.2. Oke. Nah, di sini untuk defaultnya itu 10.1 ya. Itu 68.10.1. Oke. PC 4 berarti 192.168.10.3, dan ini 192.168.10.1. Oke. Kemudian untuk FH di sini kita bangun IP-nya 68.20.2, dan ini 192.168.20 nya itu defaultnya 1. Masuk lagi ke sini 192.168.20.3. Ini untuk defaultnya 192.168.20.1. Oke, untuk terakhir itu di PC yang ini FEB 192.168.30.2. Oke, 192.168.30.1. Oke, dan sini 192.168.30.3 dan 192.168.30.1. Nah, oke, di sini udah kita masukin alamat IP dari setiap PC. Kemudian kita langsung memasukkan ke konfigurasi OSPF ya. Di sini kita masuk ke konfigurasi dari router FT. Di sini kita bakalan router OSPF 1. Nah, sini udah masuk. Untuk ini kita masukkan network area network 192.168.10.0 255 area R 1234. Oke. Areanya sendiri itu area 0. Oke. Dan masukkan lagi networknya, network alamat IP-nya 10.0.0 3 area 0 juga, dan masuk lagi ke network 10.10.10.4. Ini alamat dari routernya, kita masukin ke FT untuk alamat router dari dua fakultas tadi. 4 kemudian 0.0.3 area 0. Oke. Setelah ini kita masuk ke FH. Enter dulu. Kita exit terlebih dahulu dari yang tadi. Dan kita masuk ke router OSPF 1. Typo. Oke. FH kita masukkan router OSPF 1 udah. Kita masukin alamat networknya. Network 192.168.20.0.0.0.255. Masukin area 0. Oke, kemudian network 10.10.10.0 3 area 0. Oke, network masukin lagi 10.10.8.0. Aduh, salah dong. Oke, masukin lagi
port 108.03 area 0. Oh salah nih, ada titik. Network 003 10.10.8 untuk FA. Loading tuh proses one. OFT udah, tinggal FEB. Kita exit. Dan router OSPF1 network 128.30.0.0.55 area 0, dan kita masukin network lagi, terus kita masukin alamat IP 10.4 123. Aduh, typo 10.10. Oke, kalau loading. Dan ini 8, terus salah. Dan ini 8, 3 area 0. Oke. Kita exit. Oke, kemudian kita melakukan show IP OSPF. Nih, naik board. Oh, kita exit dulu. IP OSPF. Nih, board. Oke, udah bisa ya. Udah kita lihat ini ada muncul logo priority jadwal dengan ID, alamatnya terhubung ke FT ya. FEB-nya terhubung ke FT. Alamat FT itu 10. Di sini kita coba show IP row. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bisa kita lihat kode-kodenya dengan identifikasinya. Di sini bisa kita lihat di sini priority 0. Kalau 0 itu OSPF. Kalau L itu bisa kita lihat di sini kategorinya. Dia menggunakan lokal, bisa connected, connected, OSPF, lokal. Di sini kita bisa buktikan lagi melalui ping. Di sini kita bisa ngeping alamat IP yang berbeda. Di sini misalnya kita menggunakan alamat IP dari ping 192.168.20.2. Bisa atau karena ini belum ini ya. Oh, bisa. Jadi ini ada butuh waktu lama karena butuh OSPF, dan juga si datanya yang kita pingin itu bakalan lewatin satu persatu. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video penjelasan dari metode OSPF. Tadi bisa kita lihat bahwa berhasil untuk melakukan pinging dari topologi yang berbeda, dari FT ke FH, dari FT ke FEB itu bisa, tapi dengan sedikit kendala bit rate atau time responnya itu agak sedikit melambat karena konsep topologi dari OSPF tersendiri untuk menge-reach data pingnya. Mungkin sekian dari video kali ini. Mau lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.